Nggih. Oke, gimana? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Saya tambahkan Pak Nur kali Dokter Ilmi nggih, Pak Tri. Oke, Bapak, silakan ya. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mana putra nih? Ada Pak di dalam Pak. Nggih, ada di dalam. Ah, iya. Iya. Oke. Nggih. Yes, ya. Pak Nur dan Pak Tri. Sudah dukung, Mas ya. Pak Nur dan Pak Tri ini kan mentor Sudah dukung. sinten Pak? Mentor udah dukung ya? Ini Mentornya. mentornya ini kalau bisa gabung, soalnya ini kan kemungkinan bareng sama yang lainnya juga Pak Tri. Oh, gitu. Ini saya lagi saya hubungi. Yang lain juga seminar. Nggih, bareng. Dukung aja. Nggih. Dukung aja dulu. Ya. Masih memanggil, belum tersambung. Oke, ya. Gue sabar lah ya. Nggih. Santai aja sambil ngopi. Nggih. Gimana Mas Dokter ini apa COVID ini sibuk dengan ya? Nggih. Alhamdulillah Pak di Lumajang sudah ada 3 sekarang Pak. Yang positif ya? Positif. Ya, mudah-mudahan cepat. Ya, berarti cepat berlalu lah. Kita sama-sama prihatin Jogja juga banyak kasusnya. Pak sepertinya Dokter Ilmi tidak bisa Pak. Banyak kan bisa. Sebentar. Oke. Soalnya barengan sama temen yang lain juga jamnya. Bentar saya coba lagi nggih. Oke, udah langsung aja sambil menunggu Mas Dokter dia bisa langsung paparan ya. Oke, Oh. silakan. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tri dan Pak Nur untuk waktunya. Oke, sesuai dengan rancangan akumulasi kemarin ada 7 kegiatan. Yang pertama konsultasi dengan mentor dan kepala puskesmas. Yang kedua melakukan penyuluhan tentang TBC di rawat jalan serta membagikan masker terutama kepada pasien dengan gejala batuk pilek. Kemudian yang ketiga membuat peta daerah TBC. Kemudian yang keempat membentuk kader peduli TBC terutama di daerah dengan TBC terbanyak yaitu di Desa Mbades. Kemudian setelah membentuk kader kita melakukan penyuluhan terutama di desa dengan TBC terbanyak yaitu di Mbades. Kemudian yang keenam melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketujuh adalah membuat laporan akhir aktualisasi. Alhamdulillah semua 7 kegiatan berjalan dengan lancar Pak Tri dan Pak Nur. Untuk penyuluhan di rawat jalan sesuai dengan anjuran mentor suruh membuat kuesioner. Jadi sebelum melakukan penyuluhan dan setelah melakukan penyuluhan dibandingkan hasilnya dengan membagikan kuesioner. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Kemudian pembuatan peta daerah TBC juga sudah terbuat peta daerah TBC-nya. Kemudian untuk pembentukan kader alhamdulillah juga ada bantuan dari desa juga antusias sekali untuk mengirimkan kadernya. Jadi di Desa Mbades kemarin saya bentuk ada 7 kader khusus TBC. Kemudian juga penyuluhannya di Desa Mbades saya bagi menjadi 2 tempat, ada di Balai Desa Mbades sama waktu diadakan posyandu lansia. Alhamdulillah setelah melakukan penyuluhan terutama karena ini konsentrasinya ke desa terbanyak TBC yaitu Desa Mbades. Alhamdulillah Pak, setelah 1 minggu setelah melakukan penyuluhan ada totalnya 2
25 orang, khususnya dari Desa Bades yang memeriksakan diri ke puskesmas. Kemudian dari 25 orang tersebut 18 orang terduga suspek TBC. Nah, kemudian saya cekkan dahak semua. 18 orang itu saya kasih pot dahak, saya lekang dahaknya. 4 orang positif TBC. Itu khusus dari Desa Bades saja Pak Tri. Nah, jadi alhamdulillah sejak bulan Januari sampai akhir Februari, awal Maret sudah ada 7 yang positif. Nggih. Cukup Pak Nggih. Mas Dokter. Sampun Pak Tri. Sampun nggih. Oke, baik. Baik, ini karena Bu Dokter Ilmi tidak ada, Nggih. sehingga saya langsung ke Pak Asif untuk bisa mengklarifikasi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mas Dokter Ardi. Kami silakan Pak Asif. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ini saya beberapa kali ngobrol sama dokter Nasution ini, jadi mohon maaf mungkin mengganggu ya, karena memang saya ini paham khususnya dalam kondisi real di lapangan, karena kondisi seperti ini. Ya, baik, terima kasih Mas Pak Dokter. Ini yang pertama, mungkin untuk koreksi tulisan, ya. Mungkin bisa dicatat, sudah nyatain Pak Dokter. Yang pertama, tolong itu daftar isi dari bab 1 sampai ke atas itu tolong hurufnya kapital ya. Ya, jangan huruf kecil. Oh, kapital. Jadi kapital ya. Jadi yang besar seperti itu ya. Terus yang kedua, setelah saya baca bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti dengan membuat kemari, gerakan mencari. Ternyata setelah saya baca ejaan yang benar adalah, jadi kalimatnya dulu baru singkatannya. Gitu. Saja ya. Siap. Ya, jadi bagian benar setelah saya baca itu seperti itu. Jadi gerakan mencari, kurung atau dikasih kode apa baru kemari. Ya, jadi tadi itu dari saya berani, mohon maaf ini ternyata saya terpakai ya jadi sekalian saya betulkan seperti itu. Terima kasih Pak Nur. Ya, terus saya kira untuk bab 3 setelah saya baca memang dalam penyusunannya berbeda dengan yang dipadukan oleh BPSDM, tapi prinsipnya sama. Justru malah saya itu lebih baik seperti itu, karena di situ ada analisanya. Tetapi prinsipnya saya nggak masalah seperti itu ya, nggak masalahnya biarkanlah, tidak perlu diperbaiki, hanya mungkin nanti silakan Pak Nurib apakah itu perlu diperbaiki. Seperti ini saya setuju, karena itu ada analisanya, sehingga saya setuju seperti itu. Tapi kalau dari persiapan tidak ada, singkat jelas. Jadi bab 3 integrasi unitnya yang dibicarakan adalah dari eselon 3-40 baru 3 baru 2 seperti itu. Terus isunya cukup 1, nah seperti itu ya. Mungkin Mas Adya ini pedomannya beda dengan pedoman yang dipegang seperti itu dari BPSDM, saya kira itu. Terus terus pada waktu pelaksanaan penjadwalan itu ya, penjadwalan. Kalau dalam rancangan memang itu jadwalnya memakai mingguan ya. Betul sudah. Tetapi di dalam implementasinya untuk bab 4 itu sudah bicara tanggal. Jadi tanggal sekian dilaksanakan ya, jadi sudah pasti ya, bukan minggu lagi, karena kalau bisa di situ masih minggu berarti masih gabung, mungkin saja dalam 1 minggu itu banyak kegiatan yang dilakukan. Jadi itu
siap. Apa? Iya siap. Melakukannya. Iya siap. Karena itu pasti. Iya. Ya, kita pastikan itu. Siap. Iya, Iya. jadi jadi itu. Jadi hanya ini saja yang mungkin dalam konteks bisa kira dengan diperbaiki. Iya. Siap. Nah, yang berikutnya ini mungkin untuk pertanyaan saja lah. Iya. Di dalam pelaksanaan saya membaca di aktualisasi dalam rancangan khususnya ya lajur keempat yaitu ADK sudah saya baca. Di dalam bab 4 dalam implementasi sudah saya baca. Nah, hanya permasalahannya yang muncul dalam benak saya adalah ada nggak perubahan yang menambah nilai ADK di dalam implementasinya? Ya, di situ ada masih biasa saja sih. Jadi cerita aktualisasinya nilainya itu sama dengan apa yang saya lakukan. Ini tidak salah, benar. Tetapi yang saya tanyakan, ada nggak ya mungkin sekarang belum ditulis ya, ada nggak perubahan atau melengkapi atau mungkin menambah ya dalam menilai nilai anekanya di sana. Karena saya yakin di rancangan itu hanya sebatas ilmu kira-kira, tetapi implementasinya akan berbeda. Lebih tadi informasi ada bahwa di situ sudah jelas perkembangan yang luar biasa dari beberapa orang dan tadinya sudah diamelasi dampak yang positif. Nah, artinya apa? Pastinya Anda dalam mendekati warga, masyarakat pasti kan punya titik yang mungkin belum masuk pada nilai-nilai rancangan, nilai-nilai nilai-nilai aneka di sana. Satu. Yang kedua, apa yang Anda lihat kondisi yang setelah ini menurut Anda yang akan Anda lakukan ke depan? Ya, untuk apa? Untuk lebih dimanfaatkan lagi. Karena harapan kami laksana ini adalah bentuk generasi yang akan menggantikan. Sehingga apa? Tidak boleh berpangku tangan, harus bentuk inovasi-inovasi. Sehingga proses ketika panggilan bentuknya seperti yang kita lakukan. Beda dengan kita dulu buat program, ya sudah tidak dilaksanakan, hanya menumpukan program. Tapi sekarang justru implementasi yang diutamakan. Dua pertanyaan saja, sukses selalu. Jadi untuk yang tindak lanjut setelah aktualisasi ini, sebenarnya saya ingin melanjutkan untuk membuat atau membentuk kader lain, Pak Nur, ke desa-desa yang lain. Kan masih ada 3 desa yang belum saya bentuk kader TBC-nya. Nah, karena diselingi dengan adanya virus corona ini, jadi semua kegiatan terkonsentrasi kepada corona, Pak. Waduh, ini program TBC saya seolah-olah sudah langsung menghilang gitu. Jadi semua mulai dari aparat desa, kepolisian, puskesmas, semua konsentrasi semua untuk bagaimana caranya mengendalikan biar orang-orang ini tidak keluar rumah. Jadi kami sehari-hari kegiatan itu keliling, Pak, sekarang. Jadi keliling pakai ambulan, edukasi masyarakat sekitar Puskesmas Bates itu untuk tetap tidak di rumah, tidak melakukan banyak aktivitas yang mengumpulkan orang. Dan ini juga problemnya di sini nih, bulan-bulan ini, Pak, di wilayah kerja Puskesmas kami banyak orang yang mengadakan hajatan pernikahan. Waduh, ini susah sekali. Tapi tetap sesuai dengan SOP dari kepolisian, tetap sesuai dengan arahan Pak Bupati juga, tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Tadi tetap anjuran kami tetap cuma melaksanakan akad nikah saja, Pak. Jadi resepsinya tidak dilaksanakan. Sebenarnya saya kepingin itu langsung gabung ke desa lain, membentuk kader TV. Alhamdulillah dari kader-kader yang saya bentuk itu antusias sekali, Pak, mereka. Jadi tambah saya yang kerepotan aslinya.
banyak mereka yang SMS, yang WA saya, dokter di sini ada gejala ini dokter di sini gejala ini dokter, gimana dokter? Waduh, ya alhamdulillah sebelum ada COVID sering kita jalan, kita home visit bareng-bareng gitu. Jadi selama ini belum ada sih model-model seperti ini. Jadi kader bersama dokternya home visit ke rumah pasien, mereka sangat antusias sekali Pak dan Pak Tri. Ya makanya itu kepinginnya saya, waduh, tapi langsung disikat sama corona ini, waduh buyar semua sudah. TBC saya hilang TBC saya tidak bisa. Belum bisa berkutik sama sekali, saya ini masih konsentrasi ke COVID sekarang Pak. Kemudian yang untuk pertanyaan pertama, insya Allah Pak, nggih ada. Nanti saya koreksi lagi nih Pak. Itu untuk bab 4 ya Pak nggih. Ya dia untuk satu daftar isi itu ya, kapital. Ya. Terus yang judul gitu ya. Yang judul itu ya dibalik gitu. Terus untuk bab 3 itu silakanlah seperti itu, enggak apa-apa. Kalau bab 3 ini saya sudah konsultasi dengan Pak Tri masalah analisis APKL sama USG ini, saya pertama bilang ke Pak Tri, ini apa perlu dibikin analisis? Soalnya kalau dari teman-teman kok juga ada. Jadi coach yang lain ada yang bikin analisis gitu. Jadi saya bilang dulu ke Pak Tri boleh enggak kalau bab 3 ini saya tambahin analisis untuk menguatkan identifikasi judul dan isunya. Kata Pak Tri, boleh Mas Adi? Ya, saya masukkan akhirnya. Oke, ya setuju saya. Iya. Monggo Pak Tri. Terus berikutnya yang tanggal itu ya, yang tanggalnya itu ya. Nggih. Yang bukan pakai minggu tapi. Nggih. Nanti saya betulkan sesuai dengan tanggal nggih, Pak. Jadi gini, ya. Sebentar. Ya, intinya itu ya. Jadi maksudnya tadi pertanyaan saya ini kan ke depannya, artinya ke depan di luar COVID ini, artinya sudah merencanakan kalau COVID kan ini musibah. Musibah. Jadi tidak boleh tidak. Tapi untuk ke depannya, karena Anda sebagai seorang muda dan harapan kita sebagai orang tua yang mau pensiun ini, Anda harus bentuk remunerasi yang berkelanjutan. Nah, begitu tadi ini untuk yang ada jalur cukup bagus, artinya kondisi real yang ada TBC itu ternyata di desa-desa banyak. Tolong itu dilanjutkan seperti itu. Kayak gitu ya. Cukup Pak Ri. Jadi satu catatan saya mengenai daftar isi, jadi semua masukan Pak Hasim, Mas Dokter, saya minta dilanjutin ya. Daftar isi, kemudian saya pada bab 3 ya. Jadi bab 3 begini, sebetulnya sistematika kita itu kan tidak membakukan ya, tapi paling tidak kerangka itu menjadi bagian yang wajib ditulis oleh peserta laksana. Nah, ketika kemudian menambahkan penetapan isu, pemilihan isu dan sebagainya, itu boleh saja, sah-sah saja. Nah, itu malah akan lebih melengkapi ya. Artinya isu itu tidak muncul tiba-tiba. Ada isu lain, ada setiap isu yang kemudian dia diprioritaskan. Prioritas dengan tools, bisa USG, bisa PKN dan sebagainya. Jadi bab 3 saya kira nggak masalah ya. Memang waktu itu memang saya sudah sampaikan ke Mas Dokter untuk bisa menambahkan itu. Ya. Saya kira itu Mas Dokter Andi, ucapkan semangat, Anda sudah berhasil mengaktualisasikan rancangan aktualisasi yang Anda buat. Kemudian salam untuk Bu Mentor yang kebetulan dan saya bergabung ini ya. Iya, soalnya barengan sama video testimoninya udah ada ya. Sampun. Video testimoninya udah ada. Sampun. Sudah ada ya. Sudah ada. Oke. Jadi lah nanti Pak Hasim tinggal melihat di video testimoni Dokter Imi ya. Oke, saya kira itu saya ucapkan selamat sekali lagi Mas Dokter. Kemudian selamat berjuang menangani COVID ya, COVID-19. Siap. Kalau saya Pak Hasim ini kan masyarakat ya.
Tapi memang paradigmanya mestinya masyarakat digarda terdepan dalam Nggih. konteks upaya preventif ya. Benar, Ya kan? benar. Masyarakat itu digarda terdepan dalam konteks upaya preventif. Kalau dokter kan udah terakhir ya. Nggih. Ya, ada orang sakit kemudian diobati kan. Nggih, benar. Oke, saya kira itu. Nggih. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur dan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu nggih.